Kalau dipegang ini pinang kering apa enggak, gue bisa bilang kering, tapi kalau misalnya dites belum tentu kering. Dan itu nggak ada alat buat ngetes pinang. 2015 sekitar bulan 4 akhir Desember April akhir 2015 gue Pak Nur sama Pak Rahmat pergi ke Jambi. Jadi di sana Pak Rahmat tuh bawa ke gudang temannya, gudang pinang di daerah Kuala Tungkal. Pas datang lihat itu gue tanya ke Pak Nur sama Pak Rahmat, Pak Nudira mau buat kayak gini nggak? Enggak, dia bilang kan kita fokus di trading, dia bilang gitu kan. Saya pengen buat kayak gini Pak. Wah, mantep kata orang gini, nampak mau nggak? Dia bilang itu pernyataan yang kami tunggu. Dia bilang kayak gitu tuh. 2017 gue diamanahi untuk kelola gudang pabrik. Kita punya karyawan mungkin 30 orang ada. 30-an ya? Iya, kita sebenarnya kalau dimaksimalkan kapasitas supply satu hari itu bisa 50 ton. 50 ton? Kalau dimaksimalkan. Waktu itu belum bisa maksimal gitu kan. Apa sih namanya, kalau dimaksimalkan bisa segitu. Satu hari. Satu hari ya? Iya. Berarti 2 sampai atau 3 kontainer lah ya? 2 kontainer. Satu hari. Itu kalau dimaksimalkan. Di situ gue waktu pas nanganin itu tuh ngeliat karyawan banyak, kemudian di cita-cita gue 2015. Akhirnya terwujud ya? Iya terwujud. Biarpun bukan punya gue, gitu kan. Rezeki itu kan bukan dalam arti apa sih namanya? Harus kita miliki ya semua. Tapi kita nikmatin. Iya benar. Menikmatin gudang orang. Ngelola Pak. Gue ngelola. Usia gue waktu itu berapa ya? Gue 93, 24, 25, berarti gue ada 3 waktu itu. Karena gue Desember. Oke. Gue usia 23 tahun, kalau gudang punya potensi kemampuan supply-nya sampai 50 ton. Wow, keren sih. Satu hari. Jangan kita nggak ngomong ini ya. Di situ gue, wah gila, gue mimpi apaan? Memang sebelumnya gue susah banget gitu kan. Iya benar. Gue lagi susah-susahnya gitu kan. Tiba-tiba ditelepon berangkat ke sana, wah alhamdulillah banget gitu kan. Di situ gue belajar satu hal, apa ya, yang ngelola yang sebesar itu nggak gampang gitu kan. Gue nggak tidur Pak, apalagi mau shipping nih, 2-3 hari sebelum shipping tuh gue kadang nggak tidur tuh. Ini barang harus dipastikan kualitasnya jangan sampai terulang lagi kayak dulu, biarpun gue di situ ya. Tetep lah ya, harus tetep. Kualitas itu harus dijaga. Makanya kalau gue bilang tuh biarpun ini quality control kita yang pegang, gue yang harus pegang. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah ada orang gitu kan, ada tim gue yang handle gitu kan. Kalau dulu enggak, gue harus sendiri, gue pastikan nih. Nah rangkaian itu gue harus memastikan sesuai prosedur ya. Jadi dijemur sekian hari, panasnya harus sekian, kemudian itu harus sampai kualitasnya bagus. Dan pengiriman pertama ekspor tuh apa ya, itu kebanggaan menurut gue tuh. Itu bulan 4 apa bulan 5 awal, pokoknya udah mau puasa, ekspor tuh kirim ke ke Thailand ngirimnya pertama. Itu kebanggaan gue lah gitu kan. Gue akhirnya bisa ekspor juga. Ya alhamdulillah gitu kan. Berapa kontainer? 1 kontainer awalnya itu. Kemudian habis dari situ bayarnya repeat order. Itu gue untung gede tuh. Habis lebaran dia order lagi. Pas dia order, nah kan ini kan waktu pas pertama tuh, order pertama kami order nilai harga tinggi. Kebetulan harga pinang turun. Pas gue lagi dapat kontrak, harga pas lagi tinggi. Kemudian beberapa hari kemudian harga pinang turun. Jadi pas kami ngolah bahan tuh harganya murah. Harga murah, untung gede. Untung gede dong. Oke. Waktu pas pengiriman kedua kontrak, harga naik. Oke. Nah kalau lu gimana menurut lu? Kalau gue pribadi sih gue tunggu lah, pokoknya jangan sampai gue rugi. Kalau lu tunggu, kalau gue kirim. Itu yang gue lakukan. Gue waktu itu sempat sama partner gue tuh, ini gimana Mi, katakan bisa minta harga nggak sama buyer? Dibilang kayak gitu. Enggak Pak, tetap kita kirim, apapun resikonya. Toh kemarin harga turun aja,
kita nggak minta, dia nggak minta harga itu dikurangin. Itu gue kirim. Akhirnya balik modal doang. Balik modal tapi ya? Balik modal. Masih oke lah. Masih oke lah gitu kan. Pun kalau rugi-ruginya operasional aja. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau barang balik modal doang gitu kan. Jadi apa sih namanya? Di situ gue belajar tentang komitmen ya. Komitmen tuh bukan hanya sebatas kita bicara ini, tapi ya dilakukan gitu kan. Betul. Itu kunci bisnis, apapun itu bisnis, komitmen. Itu yang gue ini. Dan gue mengimplementasikan itu di bisnis ekspor. Sampai bayarnya itu akhirnya berulang belinya. Pun ketika gue sempat berhenti untuk bisnis ekspor, bayarnya berhenti beli dari Indonesia. Karena lu berhenti? Iya. Jadi dia udah menimbulkan trust ya, lu udah menimbulkan trust ke ketika dia. Dia bilang, Fahmi saya mau ngambil dari Indonesia, menurut kamu orang ini bagaimana? Dia nanya ke gue kayak gitu. Tahun lalu gue pernah ditelepon juga sama salah satu buyer gue yang lain. Dia cerita panjang lebar sampai gue bilang gini, brother, kamu tahu kan saya orangnya bagaimana? Iya, dia bilang gitu. Saya yakin lah dengan apa yang kamu ini kan, yang kerjakan, dia bilang gitu. Sampai kayak gitu. Jadi gue bukan hanya ngebangun ini, bukan hanya kita bukan hanya tentang jualan produk aja, tapi kita tuh ngebangun trust itu. Oke. Itu yang paling penting tuh gitu. Oke, out of topic dulu dari cerita lu nih. Gue pengen tahu nih, kan eksportir pinang tuh banyak ya. Iya. Apalagi di daerah Jambi atau di Kalimantan ya, karena di pusatnya di sana kan. Iya. Nah, menurut pendapat lu nih, banyak nggak sih masalah-masalah di lapangan atau masalah dari supplier atau dari buyer yang mungkin sangat booming pada saat tertentu gitu ya, mungkin di tahun berapa gitu, karena pernah kejadian kan? Iya, pernah. Jadi sempat jadi isu panas juga gitu kan, dan itu berdampak banget ke transaksi belakangan gitu kan, transaksi pinang saat ini gitu. Jadi dulu tuh kan orang kan ada istilah bayar tempo atau apa gitu kan. Iya. Jadi waktu itu gue masih di Jambi, Desember. Ini kok sesuatu tuh berkaitan dengan Desember gitu kan. Kebetulan gue akhir bulan Desember juga gitu kan. Oke. Makanya hal-hal penting tuh di bulan Desember gitu kan. Jadi gue masih inget tuh itu Desember 2017. Jadi ada satu nih perusahaan PMA, pemilik modal asing ya, berarti ya PMA kan. Dia ngerjain pinang di Indonesia, warga negara Malaysia. Orang Malaysia, tapi orang India. Oke. Warga Malaysia, orang India, warga negara Malaysia. Yep. Kayak gitu. Jadi dia tuh bisnisnya udah lama di Indonesia nih. Bisnis udah lama. Di Indonesia ngerjain biji pinang. Gue pernah datang ke gudang dia yang masih gudang lama. Awalnya juga ada masalah dia tuh ikut pamannya atau siapa gitu, ngerjain pinang di daerah Kuala Tungkal gitu. Okay. Akhirnya ini gue bisa dikoreksi gitu kan, karena gue nggak tahu latar belakang orang juga gitu kan. Karena gue kenal dia tuh 2015. Ketemu langsung gue nggak pernah, ketemu ponakannya gue pernah. 2015 gue pernah ke gudang dia yang lama, kemudian 2017 itu, jadi dia tuh udah pindah ke gudang yang baru, gede gudangnya, mungkin itu salah satu gudang paling besar pinang di Jambi. Punya pelabuhan sendiri. Wow. Tapi lu jangan berpikir pelabuhan yang besar, ya, Pak. Yang mungkin hanya jetty iya, gitu ya. Yang kayak apa sih, yang pelabuhan ada kren dan lain-lainnya ya. Itu ya pelabuhan. Kalau di Jambi itu karena kenapa harus punya pelabuhan, karena transportasi ini sungai. Iya. Transportasi air tuh lebih penting di sana tuh. Jadi di beberapa tempat orang lebih penting punya pompong atau kapal daripada punya mobil. Di beberapa tempat gitu kan. Jadi dia tuh ini punya gudang gede. Jadi waktu itu pas harga pinang sempat harga berapa ya? Pokoknya agak ada penurunan lah gitu kan. Harganya turun, dia belinya tinggi. Tapi dengan satu paymentnya mundur.
apa sih Payment-nya pembayarannya mundur. Pembayarannya mundur kurang lebih tempo sekitar 2 minggu awalnya, seminggu apa 2 minggu gue lupa. Seminggu, kemudian diperpanjang seminggu lagi, diperpanjang akhirnya sampai 3 minggu lah kurang lebih itu. Dan karena dia tawarannya itu kan tinggi nih harganya nih. Iya. Wah, ramai orang tuh. Orang pasti supply ke situ dong. Iya, teman gua gudangnya di sini di Jawa, ngirim ke sana juga. Oke. Karena harganya tinggi. Kirim ke sana, ke mana namanya? Kirim ke Jambi gitu kan. Banyak, hampir semua tuh. Rata-rata masuk ke dia. Sampai beberapa toke ya. Toke itu kan apa? Juragan gitu kan. Sana bilangnya toke. Toke Pinang tuh masuk ke dia. Hampir semuanya. Dan pada saat pas dia, oh ya minggu depan deh dibayar gitu kan. Nah pas akhirnya orang kan udah nggak sabaran nih, udah pokoknya awal-awal tuh orang bangga lah dapat nota harga sekian, di foto, pasang di Facebook, pasang di mana-mana gitu kan, dapat apa harga dari ini apa sih namanya, boleh sebut nama nggak nih? Mr. X lah mungkin. Mr. X ya, dapat dari Mr. X tuh sekian nih harganya, diposting gitu kan, diposting dengan bangga gitu kan, dapat nota. Tipikal supplier gitu ya. Iya. Nah, jadi siapa nih? Apa gue bisa masukin nih? Ibaratnya gue bisa nih nge-DO ini ke dia nih. Semuanya saling cari nama lah gitu kan, supaya dapat harga tinggi. Mundur, pas mundur yang terakhir digeruduk sama orang, udah nggak ada barang. Wah. Orangnya nggak ada. Dia dari sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya udah nggak bisa dikontak. Oke. Dan pas digeruduk gudangnya nggak ada barang, cuma ada kulit pinang aja. Karyawan nggak dibayar, orang nggak dibayar, Kabur dia. kabur. Oke. Pelabuhan ini kosong. Kalau kata orang sih waktu itu tuh kebetul ada juga salah satu bank ngasih pinjaman ke dia, kena juga. Oke. Sampai sekarang ketemu. Nah, gue nggak tahu nih apa sih namanya statusnya gimana ya saat ini ya. Mungkin masih DPO gitu kan. Entah itu apa sih namanya. Kalau dulu sih kata orang ya, namanya orang-orang kampung kan ngomong itu jadi buronan Interpol kalau benernya banget gitu kan. Interpol yang ini harusnya udah ketangkap. Ya kan secara dia kan bukan apa sih kecuali dia mafia yang ini. Gue nggak tahu ya kalau alam ya. Ya harusnya kalau dia sebagai bisnismen yang culas aja gitu kan. Pasti ketahuan lah. Ya cepat gitu kan, ini udah beberapa tahun. Itu sampai banyak yang bangkrut, Pak. Sampai supplier pinang di semua daerah habis ya? Iya, habis itu. Di Jambi itu habis semua. Yang orang nggak ngirim beruntung, yang ngirim habis semua. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi penipuan itu banyak ya di dunia ekspor ini. Iya. Nggak cuman dari si supplier di Indonesia, tapi buyer yang datang ke sini pun juga bisa jadi potensi untuk resiko kita kehilangan gitu. Makanya kita harus tahu nih, sebenarnya kan yang kayak gitu kalau kita udah sering melakukan bisnisnya itu kita punya sinyal kok, oh ini bakal ditipu nih gitu. Gue untuk main lokal pun gue punya ini, oh ini orang nipu nih gitu kan. Ada hal-hal yang nggak mungkin gitu kan untuk dilakukan oleh terpola lah mereka tuh gitu kan. Terpola, kemudian apa sih namanya, nggak jago-jago apa namanya, kita harus tahu ya kalau untuk bisnis pinang ini kan bisnisnya tradisional Pak. Caranya pun cara tradisional banget kayak gitu, jadi kita tahu nih mahamin pola pemainnya tuh tahu gampang gitu kan. Beda kalau misalnya apa ya dengan bisnis-bisnis yang lainnya gitu kan, karena biasanya bisnis tradisional banget kalau menurut gua. Ada barang tinggal jual gitu kan, harga mana yang cocok beriin, tinggal dikasih. Dan di bisnis ini nggak ada ceritanya setia. Pasti sih. Iya. Karena kan jadi, komoditas ya. Iya, semua bisa jual, semua bisa beli, asalkan cocok harga. Makanya lu jangan merasa, nah ini ketika ada kompetitor, apa lu jangan ngerasa, dia kompetitor gua nih. Lu aja kompetitornya dia gitu kan. Lu sadar diri gitu. Gue dulu tuh gitu tuh, apa sih namanya? Ya gue biasa aja, nggak usah. Pun kalau gue berhasil ya udah gue diem aja gitu kan. Gue nggak terlalu membangga-banggakan. Kenapa? Gue mengusik kompetitor gue aja yang ada mah. Gue sampai saat ini orang tuh tahu tuh ada, gue kan biasa main di pasar di Tungkal.
gue nggak tahu nih gitu kan. Nanti mungkin dilihat sama dia juga gitu. Beberapa orang di pas 1 tahun tuh gue tuh relawan. Oke. Relawan pendidikan. Oh, relawan pendidikan ya. Gue ditanya terakhir kemarin bulan berapa ya gue kesana ya? Bulan 9 kalau salah gue kemarin kesana. Gue udah dari 2015 gue bolak-balik ke sana, 2016 gue bolak-balik ke sana. Kemarin nanya lagi dia, 2021 tuh bulan 9. Dia nanya ke gue gini, bang, abang nih di sini nih bisnis ini ya bang, bisnis Pinang ya bang. Apa namanya? Ada bisnis ya di sini kan? Saya tuh ngeliat ini kan, memang gue ada timnya gue, kepala sekolah di sana. Gue bilang, gue tuh biasa main ke tempat dia, gue gituin. Orang nggak ada yang ini, nggak ada apa sih, gue nggak mau aja orang tahu. Okay. Gitu. Apa sih namanya, gue nggak tahu nih setelah apa namanya podcast ini gitu kan. Oh, Bang Fahmi itu ternyata ya, baru ketahuan setelah ini ya. Aduh, gue sih berharap jangan dilihat. Ya, okay. Apa namanya, gue malas aja gitu kan. Jadi, ya karena gue merasa ketika gue pun di sini saat gue ngomong kayak gini, gue tuh sebenarnya tuh gue kompetitornya orang gitu kan. Iya pasti. Iya, kayak gitu. Pun kalau lu main Pinang ya, gue nih kompetitor lu, bisa jadi kayak gitu. Kecuali kita bersinergi gitu kan. Iya. Untuk Indonesia lebih baik gitu. Harus dong. Harus. Jadi apa sih kayak gitu. Jadi jangan ngerasa kita aman nih gitu kan. Membanggakan biasa aja gitu kan. Itu sih. Nah itu juga pas yang kejadian hilang itu habis semua. Habis yang awalnya posting nota harga tinggi, sekarang apa namanya saat itu langsung ganti postingnya itu nota dimaki-maki. Oh ini penipuan gini, banyak tuh dari kayaknya dari Medan sampai ke ini Lampung, rata-rata orang kirim ke dia tuh rugi semua. Rugi semua ya. Dan dari situ orang mulai tuh sistem pembayaran tuh mesti apa namanya lebih ketat lagi, kemudian pendekatannya lebih inilah. Iya, makanya sekarang supplier atau petani di daerah itu maunya cash ya. Cash dulu, ada uang baru mau ngasih barang ya. Pun kayak gini ya, harus teman-teman tahu juga nih ya. Misal, lu supplier, lu kan udah punya kontrak nih sama siapa, misalnya sama Elsa lah, misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, apa sih namanya? Lu selama ini ngerjain ke dia gitu kan. Gue datang ucuk-ucuk nih. Gue mau ini dong, mau ngambil barang lu. Ya lu kan punya kontrak. Pun lu ada dana atau ada barang, itu tuh kan buat dia. Jadi apa sih namanya, kita tuh harus berpikir juga, lu kontrak ke dia tuh berapa lama, berapa banyak, harga berapa. Cocok nggak yang harga gua ambil? Kalau misalnya gue tahu yang harga yang gua tawarin, kayak gitu. Itu sih menurut gua balik lagi ya ke suppliernya ya. Ke diri sendiri gitu. Kalau lu komitmen, ya lu pasti nyelesain kontrak lu dulu. Kontrak gitu. Dulu, betul. Kadang banyaknya ya mana harga cocok, mana lebih tinggi pasti dia kirim. Bener. Itu hal biasa gitu kan. Yang lebih kejam apa? Lagi harga turun, Pak tolonglah Pak. Harga lagi turun Pak, tolong dibantu aja Pak. Ya benar ya Pak. Nanti kalau harga tinggi Pak, Bapak bantu kami juga nih Pak, gitu kan? Hei, kagak dateng. Pas kita datang, wah udah dijual, harganya lebih mahal bos. Aduh. Produknya, tentukan produknya, baru tentukan marketnya. Udah dapat marketnya nih, pelajarin regulasinya, pelajarin bisnisnya, pelajarin marketnya. Iya, setuju. Tipikal marketnya tuh kayak gimana sih gitu kan?